Tapi kemarin gini ya, si Marco pas dapat penalti, saya ngeliatnya ekspresi dia kan disampaikan terus ya. Dia tenang gitu ya, tenang terus bukan yang menyesal gimana gitu. Dia kayak ngerasa oke, nggak apa-apa, kita bisa balikan keadaan kok. Bener aja. Bener. Saat itu banget, sejujurnya orang salah satu paling kurang bagi ke Beckham banget. Iya. Makanya waktu itu awal podcast ini kan ngebahas Beckham, saya banyak bener-bener saya Beckham cocoknya di bench. Karena ya emang awalnya nggak ada yang harus dibuktikan lagi sampai kan kayak masih yo ini mah kayak the next Gianzola katanya. Nangis kemana tuh? Aduh, kita ini sponsor by First Dates. First date, jadi kita apa namanya? Kencan pertama berarti first date mah ya? Iya, First Date bukan yang pertama. Sobat Mediocre, Sobat Mediocre, selamat berbuka ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kebetulan kemarin kita habis dari Padang. Kita habis dari Padang. Ini ada sate Padang. Habis dari Jadi Padang. menunya hari ini apa aja menunya? Buka tuh goblok tuh pada Iya, bentar. Kamu udah buka ya udah aja dulu. Nah, jadi kemarin kita dapat hadiah nih. Ada sate Padang, ada nasi Padang, ada ayam pop. Ada ayam pop ini. Jadi ayamnya bisa nyanyi ya? Pop 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 pop. Ayam bergenre pop. Jing tapi Padang enak. Padang Padang kan karena yang sok buka pakai Padang kan. Tapi Padang kali ini masih kan nggak bisa sih. Padang apa itu? Padang hari ini sungguh Padang nikmat. ini. Duh, Rancabana. Rancabana soalnya ini Padangnya Bukit Tinggi. Iya. Bikin dingin. Padangnya ini mah harganya lagi murah. Beli 4 dapat 1. Kita kan belinya 4. Dapat keripik 1. Aduh. Dan bagusnya lagi, ini porsinya bisa buat berdelapan. Iya. Beda 8 poin. Aduh. Apalagi ya paling sama ini mungkin bukan beli 3 gratis 1 kan? Apa? Kayak yang sebelah kan beli 3 Oh, 2 beli 3 kali 1 beli 1 plus 2 kartu merah. 2 kartu merah, 1 bunuh diri. Tapi satu gol cantik. Satu gol cantik. Itu harus jadi Setengah lapang. Puskas Award. Puskas udah terbaik ya, Pak. Alhamdulillah ya. Enak banget. Yang pertama kalinya kita tag sambil Makan. makan ya karena kita sedang menikmati bulan puasa. Pertama itu, kedua memang kebetulan ya kita bilangin dari Padang. Dapat makanan gitu. Nggak tahu terasa nikmat banget aja gitu. Sekarang Padang di Bandung, orang Padang di Bandung lagi baik hati. Jadi ini endorsan semua guys. Sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Sambil ngobrol-ngobrol aja. Nggak akan dosa untuk Ustadz ya. Kemarin Konten mukbang tuh kan dia. Tan Baikun. Kemarin. Oh iya, Tan Baikun kan orang Padang. Kemarin. Teja orang Padang. Ya, Teja. Nah, kemarin kan gimana ya bilangnya? Kemarin tuh sebenarnya pas pertandingan saya sempat agak box itu nih. Ada apa? Kemasukan dulu nih Persib nih. Terno penalti yang pelanggaran oleh Mark Klok ya. Karena Mark Klok. Tapi entah ada feeling apa dari kita nih, tapi kayaknya masih bisa menang nih Persib nih gitu kan. Dan tak disangko, tak kudugo, ternyata jumpo mampo. Tentu yang nggak disangka-sangka tuh pertama ya, nih si Hayam itu memberikan 1 assist, dan yang mungkin yang paling gak nyangka itu Bung Hadi bahwa Ciro itu kemarin bermain sangat-sangat agresif, melewati gulak-gilak beberapa pemain, memberikan 2 assist gitu untuk Persib Bandung. Pertama dari Bung Diki nih, gimana nih hasil pertandingan kemarin, analisis Bung Diki nih? Kemenangan Persib 4-1. Faktor apakah nih? Apakah memang Persibnya lagi kemarin pada performanya dari Hen, Ciro dan lain, ataukah memang ada penurunan performa dari, bukan penurunan performa ya, performa stabil di bawah dari Semen Padang? Kalau dilihat kemarin sih pertandingan Persib masih membawa kepercayaan diri dari pertandingan sebelumnya, kan udah menang ya lawan apa sih kemarin teh?
Padang. Padang. sebelum Semen Padang kan? Kediri. Bang Kediri membawa Sama lagi yang 41 ya? membawa modal semangat yang bagus lah pas pada saat pergi ke Padang. Walaupun dilihat dari secara pertandingan dari menit awal tuh kan harus sudah bisa cetak gol sebenarnya. Yang waktu Ciro penetrasi dari kanan Ya, yang peluang diambil sama Maklok, peluang banyak sampai ada 1 gol dianulir dari DDS. Hanya itu offset. Kayaknya kalau kemarin sih judulnya bukan harinya DDS lah kemarin. Ya. Banyak peluang dari DDS yang terbuang sia-sia. Apalagi ada yang one on one itu bukan DDS pisan itu mah. Kayak kalau misalnya yang begitunya siapa Rian Kurnia mah nggak masalah gitu ya. Kalau DDS mah aduh gitu menepikan kaki. Tetapi kalau dilihat sih kemarin Semen Padang juga mainnya nggak bagus-bagus amat lah. Nggak bagus-bagus amat lah, memang nggak bagus. Pilar sih. Yang nggak main. Banyak pilar yang nggak main juga. Terus kan kemarin mereka main tanpa back murni kemarin. Terus ditambah waktu babak pertama sih sebenarnya Semen Padang dapat momentum, dapat penalti dari Maklok ya, ngelanggar siapa sih kemarin deh? Duh, aing lupa yang dianggarin. Oh iya si pemain asing kan? Cabi ya? Sabi ya, Sabi. Yang di tengah ya? Cabi. Dilanggar terus akhirnya di Iya, Sabi. konversi gol sama Bruno. Terus di situ, tapi sebenarnya kalau dilihat sih pemain Semen Padang juga secara kualitas jauh banget lah sama pemain Persib mah. Jadi kalau kemarin memang pas pada saat babak kedua Persib bisa ngebalikin keadaan sampai akhirnya bisa cetak 4 gol, itu juga murni karena kualitas dari pemain Persib itu lebih bagus daripada pemain Semen Padang. Kenapa Bung Hadi? Aduh, berarti dendam ini tuh anak Dendam ini Padangnya. Padangnya ini mah ya. Terlalu kayaknya Omongan kamu terlalu pedas. sepedes yang di bawah. Tapi kalau dilihat kemarin si nomor 77 bermain luar biasa kemarin. Dan Kalau dilihat ada asis pertamanya penetrasi 3 pemain dilewatin. Bukan main itu mah. si Ciro nih, gue pertandingan terakhir perform lah bisa dibilang. Perform. Dan yang paling klimaksnya kemarin lawan Padang, sampai 2 assist dan kontribusi beberapa peluang juga termasuk yang itu DDS yang tidak dia berhasil konversi gol ya. Itu juga hasil dari kreasi dari Ciro penetrasi. Dan bisa dilihat juga ternyata Ciro lebih hidup di sayap kanan. Gini dulu Bang Hadi. Jadi pertandingan sebelumnya pada saat melawan Persik, Ciro kan menjadi man of the match ya, menjadi man of the match dan memang Kemarin siapa yang main of the match? kemarin Beckham. Itu ada perdebatan di antara saya, Bung Hadi dan Papa Biru dan Bung Diki bahwa kalau saya sama Bung Hadi tuh sepakat Ciro mendapatkan man of the match karena dengan statistik dribble dan shoot on goalnya dia gitu. Nah, tapi kemarin Ciro tuh memang sangat-sangat bagus menurut saya kemarin tuh pada saat melawan Padang. Gimana nih sekarang nih dari Bung Cirofobia nih pendapatnya? Soalnya kan kemarin pas man of the match disanggah, ini disanggah, coba sekarang mau nyanggah apa lagi gitu. Alasan apa lagi sekarang? Dari orang ya. Komentar kemarin, orang nggak ngomentarin Ciro doang, tapi orang awali dengan Ciro deh. Kemarin pertandingan yang paling menurut orang Ciro itu kurang appreciate keren sih kemarin. Keren dalam arti orang baru udah kayaknya Bojan udah ngelihat bahwa si Ciro tuh lebih baik dibanding di posisi kanan dibanding posisi kiri. Gak tau kenapa aja ada perbedaannya cukup lumayan signifikan. Ketika Ciro di kiri, dia tuh kayak termotivasi untuk shooting power, shot on goal ke gawang. Karena cutting inside. Ada cutting inside. Tapi kalau ketika di kanan, dia kemarin orang nggak lihat semenjak lawan Padang kemarin, dia berupaya pengen mencetak gol. Dia selalu ngebagi. Pemain jadi team player banget Ciro. Ya, hebat banget. Jangan semenjak komisnya tebel, anjing eta jadi beda nih. Oh, komentar tebal ya? Komisnya tebel kan? Baru. 2 poin Nah, 2 pertandingan. 2 pertandingan terakhir, komisnya tebel anjing. Anjing jadi asa gagah sih ya. Nah, iya harapan orang ke Ciro tuh ya kayak gini, nggak egois, kasih bola, terus mencoba menjadi yang paling dominan. Terbukti di 2 match ini dia bisa. Makanya orang lihat kayaknya ini
dengan pakem kan kalau orang menyangkanya waktu pertandingan lawan Persib Ciro tadi pasang di kanan karena Beckham nggak ada. Nah, ada. Jadi Kurnia di kiri. Ternyata Pas pertandingan Padang dipasang lagi. Di kanan ya. Beckham udah ada, Beckham di kiri, Ciro tetap di kanan. Dia itu lebih hidup sih. ya. Hidup. Nah, yang kemarin mungkin kalau orang lihat ya, yang mungkin agak ada perform Edo malah. Ya, ada perform. Edo malah. Orang yang dilihat dari agak underperform dan itu membuktikan juga ketika si Bojang Hodak langsung ngegantiin di babak kedua. Majalah Nando ya. Jalando. Nah, jadi kalau misalnya kemarin Sasi malah orang aneh gitu. Kemarin orang agak kurang sepakat Ciro jadi man of the match atau Persib. Ya karena ada yang lebih perform gitu. Ada Nick yang mencari kebutuhan. Kemarin orang aneh nah Ciro yang man of the match. Orang berharap sih Ciro kemarin layak banget jadi man of the match. Sangat layak. Asis 2. Ngeganggu sisi kanan Padang, bikin kaca-kaca dia sepanjang pertandingan. Terus si Ciro tuh kalau misalnya target man-nya selalu bisa memanfaatkan peluang lebih dari 2 gol kan Iya. Dan tapi kemarin poin plusnya Tyron bisa cetak gol. Akhirnya setelah beberapa pertandingan kan rada jelek lah dia nggak perform. Buat PD sih bagusnya sih harusnya PD sampai akhir nanti musim ya. Jadi bisa perform terus gitu nanti. Walaupun nanti ada jeda 1 bulan ya. Jeda Lebaran sama FIFA Matchday. Mudah-mudahan nanti pas lawan Borneo semuanya performnya kayak kemarin lagi gitu. Iya. Nah, terus kemarin ada yang banyak apresiat juga. Ciro udah beres ya orang ya. Ciro buat orang no isu kemarin permainan paling bagus, paling keren. Misalnya orang kan ngomong orang Di musim ini, berarti di musim ini Di gitu. musim ini pertandingan paling terbaik mungkin kemarin di pandangan orang ya. Sejauh ini kemarin ya. Ini pandangan orang ya. Cuman ada yang ngomong juga kan, bahwa hand kemarin main alus. Kalau ngomongin alus tadi itu sih menurut orang apiknya. Tapi kalau ngomong bagus tadi emang kebantu mungkin terakhir dia kasih asis ya buat si Beckham. Cuman kemarin lihat sih ada oper-operan yang miss ke Mendoza 2 kali. Ya. Ada 2 kali yang miss ke Mendoza. Itu yang pertama bikin Mendoza salah mati langkah, yang kedua Mendoza bingung udah dapet bolanya harus ngoper kemana lagi nih, Ketutup ya. ketutup. Akhirnya untung waktu mantul langsung keluar ya. Nah itu Win, makanya orang gitu aja kan gila seberani eta gitu. Cuman kalau dari segi nggak tahu kirina Padang nu goreng, orangnya bingung ya. Dia bisa naon enak mah. Kemarin tuh ya kanan bisa penetrasi ke depan lagi kemarin tuh posisinya. Makanya kemarin tuh kalau dibilang Heren bagus, cukup sih menurut orang. Cukup efektif Cukup untuk efektif pertandingan. terlalu amat. Bahkan harus diapresiasi di match kemarin Ciro, Adam Alif sama DDS walaupun juga dia tidak percaya gol, dia penghancur apa ya, konsentrasi lah dia yang bikin gertakan, cuma ya sayang tidak ada gol doang gitu. Lebih arsial Kemarin tuh main kendisi apa tahun ya, bahasa babak kedua aja. Nah orang coba kemarin tuh agak kurang lama main Ajikri Ya. anjing Ajikri tuh halus wae. Halus megang bola halus wae cetak. Buat Bojan Hodak buat next match kayaknya Azikri coba deh dari babak kedua awal deh. Iya sih. Tapi anti yakin oke sih. Paling teh yakin berarti lagi muda 5 pertandingan kan. Tapi enggak sih sebetulnya, sepertinya kan sebelumnya Bojan Hodak dikritik lah dari berbagai pihak ketika memainkan hand di sebelah kanan gitu. Kritik siapa tadi? dari berbagai pihak lah banyak mengkritik formasi. Kenapa sih hand di tengah dari bobotoh lah kebanyakan, termasuk Mun Edwin juga kan. Kurang. Ya termasuk Kanan kita gitu. ya kan kenapa hand dipasang di kanan, pada akhirnya kenapa tidak ini. Nah mungkin Bojan Hodak ternyata memang memikirkan itu, dan pada akhirnya Ciro dipindah ke kanan dan kebetulan Etan sudah bisa bermain dan di kiri. Akhirnya itu semua terjawab gitu bahwa Ciro itu belum habis ya. Tapi orang bukan mempertanyakan ini, Win. Bukan mempertanyakan bahwa si hand main di kanan, emang hand main di kanan, betul orang lu. Kenapa harus hand yang dimainkan? Orang mempertanyakan. Karena tidak ada lagi sebenarnya. Karena tidak ada lagi. Ya, tapi pada akhirnya mungkin ini salah satu jadi salah satu, oh ternyata racikan Bojan tuh bisa meracik lagi nih. Dia mendapatkan strategi lagi nih yang lebih cocok buat pemain-pemainnya yang sekarang gitu. Dan saya harap sih jadi
Ciro tuh bisa menjawab kebuntuan tim sampai nanti akhir musim. Nah, Saya harap. Tapi tetap jangan terlalu terlena sama 2 pertandingan terakhir karena kita menang 4-1. Karena mereka tim yang kemarin 2 itu kan secara di atas kertas jauh sama Persib ya. ya. Jadi bukan ujian yang sesungguhnya lah. Takutnya terlena sama kemenangan jadinya malah nggak perform gitu. Harusnya bisa jadi pemicu aja. Jadi buat semakin bagus, semakin perform buat ngejar 7 pertandingan lagi ya. 7 pertandingan lagi dengan harapannya Dewanya kepleset. Mudah-mudahan Dewanya kepleset di beberapa pertandingan ke depan karena Dewa juga fixture-nya lumayan berat, belum ketemu Bali United di kandang Bali di situ. Begitupun dengan Persib. Tapi kalau Persib ketemunya di kandang Persib di GBLA. Kalau saya yang lihat match kemarin ya benar-benar top performnya pemain-pemain yang dulunya kita atau saya sendiri malah ragukan atau kritik gitu ya. Hand, Ciro, Kakak gue ya. kita pulang gitu. Tadi 2 menit dari kan? Berga partai yang banyak kalah. Nah terus yang paling ada tweetnya Coach Ripan ya mengingatkan kita nih bahwa Bojan bisa bertahan hidup musim ini nih tanpa 8 pemain inti. 1 Alberto, 2 Stefano Beltrame, 3 Ezra, Febri Bow, Rezaldi, Dado, Dimas Derajat, Ahmad Irianto. 2 musim itu Bojan bertahan gitu ya tanpa ada pemain-pemain pilar itu, tapi dia tetap bisa ngasih perform terbaik untuk Persib walaupun banyak pertandingan yang ugly win ya kita sebut gitu. Tapi mau bagaimanapun shout outnya saya tetap sama Bojan sih. Nah, iya. Bojan tuh bener-bener jago meracik strateginya gitu. Dari kekalahan telak lawan Persebaya itu seperti wake up call gitu ya buat pemain-pemain dan juga buat si Bojan sendiri bahwa salah ya aing strategi kemarin teh ternyata udah bisa gitu Persib teh harus dirubah lagi, ternyata langsung merubah flanknya, flank kanannya. Ciro main ternyata di situ lebih adaptif, lebih improve lagi Ciro. Jadi si Ciro teh suka cutting inside tuh di luar kotak penalti nih. Ya. Tapi selalu di passing langsung kotak penalti Ya, dapat DDS masuk. Itu 2 kali deh di pertandingan kemarin sama kemarin lawan Kediri gue dia kayak gitu. Jadi kayaknya itu udah skema Bojan untuk simpen Ciro di kanan tuh untuk kayak gitu. Ya. Cuman tandemnya aja hand nih. Itu mah kayaknya udah di taraf ya udah. Mau gimana lagi gini. Hand udah segini aja gitu. Ya. Tapi sekali lagi itu hand perform dengan 2 lawan atau 2 tim yang bukan unggulan. Ya, benar. Tetap kayak lawan Persebaya kan keok, kanannya habis gitu kan. Kemarinnya itu Padang udah kebobolan 2 gol pertama yang cepat itu di sisi kirinya, tapi nggak ada pergantian pemain di situ. Ya jebol sampai 4 jadinya. Nah kayak gitu kan berarti kan emang celahnya di situ gitu. Si Padang ini akhirnya ya bisa perform juga si Ciro sama si Hen itu karena kondisi Padangnya sendiri emang kurang rancak banget. Ya sih. Ya, tapi tadi pungkir lagi. Kemarin dengan apa ya? Dengan gol back ya dengan hadirnya Beckham tak warna teh. Ya, warna bermain Persib teh di Beckham kali. Iya. Des 2 match match kemarin kan? 2 match kemarin. 2 match kemarin ya. 2 match kemarin udah ngebuktiin bahwa enggak ada Beckham teh. Iya, Beckham. Jadi enggak semenjak si Beckham nikah Cocor. Siapa? Berarti menikah dengan orang yang tepat. Rezekina makin alus. Nah, itu banget sejujurnya orang salah satu paling kurang benci ke Beckham banget. Iya. Makanya waktu itu awal podcast ini kan ngebahas Beckham, saya banyak benar-benar saya Beckham cocoknya di bench. Karena ya emang awalnya nggak ada yang harus dibuktikan lagi sampai kan kayak masih ini mah kayak the next Gian Zola katanya. Mungkin Kang Etam teh nonton podcast mediocre gitu. Jadi muhasabah diri gitu kan. Ternyata di wing lebih cocok dibanding main di tengah. Iya, si Beckham teh take postur oke menurut ya. Postur dan Beckham tuh punya speed, masih punya speed gitu. Terus body fitnessnya kan nggak layak buat di posisi tengah gitu. Buat duel sama back tengah emang rada sulit. Agak sulit. Itu beneran jadi menurut orang yang paling berwarna banget ya ketika Beckham aya. Iya.
Ditambah Ciro lagi bagus, lagi di kanannya cocok. Jadi enak kan, ninggalin aing kemarin teh. Tapi Ciroge juga mulai ini ya, mulai introspeksi diri kayaknya, soalnya gaya permainan dua pertandingan bener beda pisan sih ya. Beda pisan kan? Beda sama yang sebelumnya self center lah, orang teh hayang jadi bintang di lapangan teh. Ya. Tapi kalau kali ini mah dia bisa bagi peran, bagi bola segala macam. Jadi pertandingan tuh lebih efektif tuh kan. Kalau misalnya kemarin Ciro bisa ngebagi bola, nggak gersak gerusuk ke kiri ke kanan, akhirnya teman-temannya bisa cetak gol gitu. Betul, dan orang ngelihat kenapa Ciro nggak terlalu egois. Aing lihat dari ekspresi semua. Ekspresi ketika temen yang ngegolin dia ngerayain, berarti saya tuh seneng dengan hasil saya tak. Orang ninggalin. Emang biasa tengah ngerayain? Biasanya kadang-kadang saya tuh agak kecewa gini, kayak yang biasa aja gini, nggak ngerayain. Kayak kemarin pas gol naon orang yang pun ngerayain terus gitu si Ciro tuh berarti saya teh ya mana gol teh gara-gara aing. Gimik bukan? Hah? Gimik Nangis Belum. Ciro kalau mau nangis nanti aja bulan Mei pas angkat piala. Eta Langsung. di Bandung nggak? Nah, Tapi kan kontraknya habis April kan? Iya. Ya perpanjang probation lah. Tapi Jadi gimana? sekarang sudah menjauh lagi 8 poin nih dari Dewa. 8 poin. Sisa 7 pertandingan, pertandingan butuh 5 kemenangan untuk memastikan Memastikan juara juara. sebelum akhir musim. yakin tuh. Tinggal lawan apa sih yang paling berat kita? Borneo Borneo. baru. Ya. Sisanya Gini aja, kalau sebenarnya di 2 pertandingan ke depan, kalau Persib bisa full 6 poin ya, terus salah satu tim atau nggak Dewa atau Persebaya kehilangan poin, entah itu imbang atau kalah, udah ya. udah akan juara di pertandingan kelima sejak lawan Padang ini. Anjing. Yakin. Soalnya kayaknya Bojan ngelihat di 2 pertandingan ini tuh dengan apa ya? Skema baru lah saya bilang gitu ya. Kayaknya dia udah punya pakemnya nih. Ngelihat situasi-situasi pertandingan yang memang harus hujan gol gitu ya. 2 pertandingan 8 gol, Bro. Edan pisan gitu. Cuman 2 gol ke Persib itu. Konyol. Kesalahan-kesalahan elementer lah yang nggak perlu dilakukan gitu. Kemarin juga Mark Lok kan, tapi kemarin gini ya, si Mark Lok pas dapat penalti, saya ngeliatnya ekspresi dia kan disampaikan terus ya. Dia tenang gitu ya, tenang terus bukan yang menyesal gimana gitu. Dia kayak ngerasa oke nggak apa-apa, kita bisa balikan keadaan kok. Bener aja. bener. Semua tuh pemain tenang. Bojan juga waktu udah kalah 0-1, DDS nggak berhasil konversi gol, dia tetap ayo bisa. Gitu kan aja. mental Ya, makanya beda kan mental. tadi di awal saya bilang gitu kan ketika kemasukan 1, tapi entah kenapa kita masih yakin kita masih bisa menang lah ini mah gitu. Karena emang secara komposisi tim juga ya Persib udah pasti di atas angin lah. Tapi terasa nggak semenjak kalah dari Persebaya, fighting spiritnya itu baru kerasa lagi loh. Sempat beberapa match ke belakang fighting spiritnya agak berkurang. Orang udah ngomong, lebih Persib tuh lebih Harus bagus. kalah dulu. Harus sisi dikit dulu biar dia nge-push lagi. Nah, Biar dia semangat lagi. Akhirnya enak. Meskipun ya suwe oke Dewa United gitu, padahal kalau Dewa United terus mepet-mepet menang-menang ya beda cerita oke. Cuman kan dengan artinya kemarin Persib bisa memaksimalkan. Si Persib juga nggak tahu Bali United kalah pasti kan. Nggak tahu gitu. Karena mainnya bareng kan. mainnya beda beda setengah setengah jam. jam sih. Beda setengah Cuman kan jam pas duluan Dewa United kalah, si Persib kan masih main. Mereka pasti nomor 3 menang heula we. Masa saya menang atau eleh kumangke. Karena ketika half time dua-duanya kalah 0-1. Enggak. Half time Persib masih main. Iya enggak, maksudnya ketika Persib beres half time dia masih 0-1 sama dua-duanya posisinya Ya, kalah masih gitu. kalah posisinya. Nah, kemarin Persib tuh mungkin tadi itu aja udah menang. Ameh jarang berapa poin deh. Iya, makanya pasti ngeliat itu di dressing room waktu halftime itu ngeliat bahwa Dewa lagi posisi tertinggal. Terus pasti Bojan juga ngasih speech untuk inilah waktunya 8 poin, berat. Bener bro, kejadian 4-1. Tapi saya ingat kayaknya kemana nih. Orang Aing pribadinya, Aing yakin Persib 85% juara ya. Orang nggak yakin. Tapi kayak pertanyaan orang ya, kamu nggak juara ya? Mana nih berharap nanti di musim baru ke Persib? Aing pengen apakah ekspektasi yang masih sama kayak sekarang? Kudu back to back kayaknya target back to back. Hat-trick. Kayak kan musim harap orang nggak segan anjing nggak. Harus bisa compete di Asia.
Iya, itu harapan buat Asia karena belum capai 3-1 ini mah. Mana ekspektasi Urang pengennya kayak JDT 11 musim berturut-turut juara di Malaysia. Anjing. Dan bisa itu loh, bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Bisa, sangat bisa. Walaupun JDT ya kasih mana nih berarti tetap juara. Juara, ekspektasi mah juara Soalnya terus. dengan juara terus tuh market value kita bakal terus naik. Ya, Dan itu akan otomatis akan naikin juga asa kita di Asia. Entah bisa ngerekrut pemain yang Eta lebih maka bagus. pertanyaan ieu teh oke buat pemain yang mau masuk ke Persib. Iya, Bobotoh mah teh ningali back to back kayak menang kayak juara deui. Mana musim berganti kudu juara berarti. Anjing bangsat oke Bobotoh. tapi kan memang tim besar mah ekspektasinya pasti Betul. selalu begitu. Selalu. Harapan orang sih sama, cuman harapan yang terbesar orang perform di Asia udah pasti ya pengen banget. Perombakan musim harap Perombakan squad mah pasti lah. perombakan aing perasaan Persib teh musim harap perombakan sih kumaha nya mun geus juara. Kita teh bakal kehilangan banyak nih. Ya bakal ada banyak farewell lah ya di musim harap. Oh banyak Karena atuh. lumayan komposisi sekarang kan udah lumayan uzur ya gitu. Harus ada Bojan ge ripuh gitu. Bojan. Kusa kira-kira ge ripuh Bojan teh. regenerasi Berarti emang jago bisa juga gitu. Makanya jago bisa dia. Jago pisan Bojan teh. Master class. Ya, mudah-mudahan Bojan stay-nya masih lama lah, beberapa tahun ke depan. Seenggaknya sampai bener-bener bisa Fondasinya udah kuat nih, sampai di fondasinya fondasi kuat. Sampai punya yayasan di Belenda. Eta mah DDS anjir. DDS Academy, DDS Academy. Bojan Coaching Academy. Tapi kalau menurut Bung Hadi, Bung Edwin, Bung Diki nih, Bojan kan tadi Bung Hadi nanya ekspektasi bobotoh ya, karena yang namanya ekspektasi pendukung ya juara dan juara gitu kan. Tapi ekspektasi seorang pelatih, dia kan bukan warga lokal orang Bandung, dia bukan ini. Otomatis dia punya tujuan sendiri gitu. Mungkin dari menurut Bung Diki nih, kira-kira nih ketika sudah back to back, apa nih yang bakal tujuan Bojan? Apakah masih tetap Persib kah? Ataukah mau pensiun kah? Bukan pensiun, atau pengen penasaran nih klub ini belum saya latih, gimana menurut Bung Diki nih? Kacamata Bung Diki aja dulu. Kalau menurut saya sih masih stay di Persib. Kenapa? Karena kelihatan dari beberapa match kemarin pas main di Asia, Bojan tuh kecewa kelihatan mukanya. Karena kalau bicara dulu kan pengalaman waktu di Kuala Lumpur dia bisa bawa ke final kan ya. Jadi kan kenapa Persib nggak bisa gitu? Seharusnya kayaknya untuk project 2 atau 3 tahun lagi Persib kalau misalnya manajemen bisa ngasih pemain yang Bojan mau, ngasih pemain misalnya, jadi dari skema pemain yang benar-benar Bojan mau aja untuk 2-3 tahun ke depan, kayaknya Persib bakal bicara banyak di Asia. Harapannya sih itu. Soalnya kan kalau misalnya kita hanya berkelut di Liga 1 aja, terjadinya kita kurang maju lah, nggak akan naik-naik. Jadi kayak ini aja. Bener kata Bung Edwin, jadi harus kayak JDT, jadiinlah liga lokal itu jadi playground. Permainan sesungguhnya ada di Asia kayak gitu. Menurut Bung Edwin gimana? Sama? Menurut saya sih dengan kondisi yang lagi kayak gini ya, ekspektasinya harus tetap dijaga gitu. Walaupun memang nggak kudu langsung awal musim 2 pertandingan katanya anjing goreng bla 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 demo lain gitu ya, harus juara. Oke lah, ada keinginan harus juara berturut-turut terus gitu kayak JDT yang tadi saya bilang. Cuman tetap harus melihat, saya lebih pengen ke ada regenerasi yang berjalan gitu di Persib itu, karena Persib itu kan didirikan oleh 36 klub internal yang dari dulunya sebelum zaman APBD sejarah gitu. Sebelum APBD sebelum berbentuk partai PBB dulu kan pakai APBD nih. 36 klub itu tuh selalu memberikan kontribusi menyuplai para pemain muda untuk Persib selama bertahun-tahun. Hasil binaan mereka bertahun-tahun gitu ya. Kalau sekarang dengan instan kita beli pemain asing, beli pemain lokal jadi, itu yang saya sayangkan gitu. Dan saya harap tahun ke depan apalagi nanti ada training center. Jadi goblok. Loba Malaysia sih itu tapi pemain timnas Malaysia ternyata Tapi dominasinya masih asing kan? Pemain non sampingnya. iya sih ya, jangan sampai gitu maksudnya teh. Tapi anjing nggak anjing. Nah, sok. Sisi JDT kan walaupun oke lah, misalnya Persibnya 100% donasi misalnya ya anggapnya. Tapi membuka training center alus, pengelolaan tiket bagus kan ya, gitu. Kitanya teh mendukung ini mah
pemainan jelek, hancur, yang tingkat hese gitu maksudnya teh. Enggak, tapi sebenarnya gini Bung Adi, tapi segini sebenarnya. Bung Adi agak melenceng deh pertanyaan saya tuh menurut saya perkiraannya Bojan tuh bakal stay di Persib pensiun atau apa gitu untuk next ketika Persib Ya juara itu sampai seenggaknya punya fondasi kuat aja. Oh, oke. Jadi pemain-pemain muda ini tuh si Bojan tuh bisa ngelihat itu dengan Azikri sekarang Ferdiansa, Zulkifli gitu kan. Oh jadi mungkin harapan Bung Edwin tuh Bojan tuh tidak melulu ke prestasi, Gitu. tapi ke pelatihan dini. Iya gitu. Oke. Jadi Bojan tuh ngelihat enggak sih prestasi mah oke nih. Saya udah bawa back to back misalnya. Next kita mulai perlahan-lahan untuk ke generasi nih. Pemain asing beli ini, beli pemain lokal ini, tapi pemain mudanya ini misalnya gitu. Lebih masukin pemain-pemain akademi diorbitkan itu dari Epa kayak Ferdi apa? Si Azikri kan anjing sentuhan-sentuhan itu gila itu. Kalau ada Copa Indonesia sekarang atau Piala Indonesia aing hayang si gaji starter 90 menit tah. Wan skuting aing eta, aing sombong. Mana ya apa baru kritik apa? Aing iya halus main. Oh, kalian ngomong ya halus, aing hayang nyobaan lain halus anjir. Aing Ajikri bagus aja. Oh. Bagus. Aing udah berapa match lihat Ajikri bagus banget. Sebelum waktu zaman Betrame. Waktu di ini kan ya Betrame Klopp teh keren ya akumulasi tinggal no. Oh, saya tahu dipaksa untuk main dari awal. Keren tak pemain. Potensial gitu. Dan orang sih iya, orang nitip ke PT PBB mau nak pers. Pengurus Persib besar. WHO. Ke jajaran manajemen bebas. Wah, orang pengen mungkin ini bisa direalisasikan, mungkin Boboto kayaknya setuju deh kayaknya. Mayoritas Bojan Hodak bikinin patung sih di training ground. Dia back to back. Misalnya back to back jadi pasti asing pertama yang memecahkan rekor bawa dia bawa juara. Terus Unbeaten terbanyak gak sih kayaknya dia? unbeaten terbanyak teh. Jakarta mah pokoknya. Lupa, cuman dengan komposisi sekarang gitu ya, komposisi sekarang tim dengan seadanya, keuangan seadanya. Maksudnya keuangan seadanya itu keuangan sehat, cuman masih ngebatasi banget gitu. Buat pemain. Tapi masih bisa perform. Ini berarti gila maksud orang tuh. Appreciate mungkin di MU aya Sir Alex Ferguson, di Bandung aya si Bojan Hodak gitu. Orang mikirnya gitu. Jauh, tapi jauh kena tuh jeung Sir Alex mah. Tapi iya, kalau ngomongin cetak sejarah jauh pisan, guys. Pelatih asing mana yang bisa perform? Betul. Yang bisa back to back yang mana? Tapi kalau buat dibikinin patung mah terlalu dini atuh. Iya. Emang siapa lagi yang berprestasi? Ya kan kalau tolak ukurnya prestasi doang mah maksudnya kan untuk kedepannya mungkin bakal ada lagi nih. Tapi kalau menurut saya sih kalau misalnya layak dibuat patung tuh kalau misalnya bener tadi kayak buat Bung Edwin sampaikan kalau misalnya dia udah bikin fondasi, dia udah bikin sebuah sistem kayak Jurgen Klopp lah. Tuh. Kayak Jurgen Klopp di Liverpool. Nah, kayak gitu itu baru dia layak dibuatkan Seorang di patung. luar aja tidak ada patungnya. Ya, dan enggak, tapi gini. Nah, ini kan yang udah beliin patungnya. Nggak, soalnya kan apa ya namanya? Mungkin kalau Sir Alex kan dibikinin patung tuh pertama sepak terjangnya pun di MU udah berapa lama gitu. Mungkin kalau Bojan minimal 20 tahun. enggak 20 tahun juga lah. Minimal bisa pegang 5 tahun deh. Gak ngomongin berapa tahun lah sih orang mah prestasi. Iya nak pencapaian yang gak bisa jarang bisa dicapai pelatih lain. Tapi Teko bisa kan? Teko bisa. Tapi Persib tuh punya sejarah tersendiri gini. Iya, betul, Persib tuh paham. Persib tuh pelatih bola game match. Pakai pelatih asing mau juara. Setan memitian. Setan datang pertengahan, ya kan? Tim lagi compang-camping. Setan ngebagusin Luis Milla kerput, man. Aya masa jeung Luis Milla terbundung. Setan ngebagusin menurut anjir. Superior sih menurut orang si Bojan Hodak ya. Mungkin patung bisa setinggi inilah. Iya, Miniatur. Saya sepakat dengan Bung Diki sih kalau untuk dibuatkan patung dulu di stadion atau di mana itu masih terlalu dini sih. Karena anggarannya pun lumayan gitu kan. Tapi mungkin kalau dia bisa bertahan 2-3 tahun lagi mungkin masih udah worth it lah dibikinin itu. 2-3 tahun lagi terus ada prestasi lagi. Betul. Yang benar-benar entah itu misalnya AFC. Nah, sepakat lah kalau dia udah bawa di Asia, bikinin patung sepakat. Patung sepakat itu mah. sepakat. Saya kayak ngilu udunan eta. Ya, Aing miluan planet Persib, Milan banget sih, beta mah langsung. juara main Asia. playground. Ya gitulah. Jadi besar harapannya dari kita Boboto, Persib bisa back to back
Betul. dan bisa disikat habis lah di 5 laga pertandingan terakhir. Supaya cepat lah gitu. Supaya cepet lah gitu lah. Jadi beli tiketnya langsung lah, jangan bikin ke Solo nah gitu. Langsung tapi dah 2 kali pertandingan deui nya. Bisa menang 5 pertandingan terakhir gitu nya. 5 loh. Ini bisa 5 Nya. 2 deui kan saya teh. dua. Ya maksudnya 1 away 1 home ya. isu kan menang sekali, tak langsung weh meuli kabeh berebet tiketna, take away ge kali itu kan. Oh. Oh, iya. Tapi masih orang ting aing dugaan urang ya. Kayak aya tersandung kene sih besok. Antara Borneo atau Bali lah, antara dua itu lah. Kalau Bali sih kan mau kepleset karena main di Bandung. Bisa lah menang. Lawan Borneo tuh kalau main di Segiri agak susah, motivasi pemainnya berlipat ganda nih pemain si Borneo tuh main di Segiri. Maka tapi orang apa ya harus optimis ya, tapi kalau secara track record sulit pasti main Ya. di Segiri deh gitu. Tapi ya we'll see aja lah. Ya, we'll see lah. Mudah-mudahan. Jadi- Semoga Dewa, Persebaya, Persija Intinya itu prinsip eleh, eta nak kepleset gitu. Ya. Tapi Dan- kayaknya kompetitor mah cuma Dewa aja sekarang mah ya. Ya Dewa sih Yang paling sebenarnya. terdekat Persebaya. Sebenarnya masih, cuman Udah ngomongin juara tapi si Persebaya si Paul Monster udah bisa ngomongin kita bisa ngejar katanya. Nah, terlalu Ya, ngejar, banyak ngejar. mimpi bos. ngejar Dewa. Dewa, Bos, ya. Ngejar Dewa. Ya, Kau kada ngomong lo. Oh, Enak kada ngomong aja. kemarin Kada takut ngomong. dipecat. Kalian selain aja pialanya ke PES atau Persija. iya. ya mungkin gitulah besar harapannya Persib bisa back to back dan kita lihat sepak terjang Bojan bakal melakukan apa lagi ke depannya. Terus buat Boboto jangan lupa selalu support Persib tuh ya dengan membeli tiketnya, dengan membeli merchandise-nya. Karena kan kalian nuntut Persib pengen beli pemain, pengen ini. Training ground. Ya, ayo mulai jersey nah, yuk mulai tiket nambung gitu kan ya. Maksudnya kita harus bisa saling support lah gitu. Terus kalau misalkan ketika ada situasi-situasi yang memang kita dilarang untuk away atau apa harus turuti lah gitu peraturan-peraturan yang tidak merugikan Persib gitu. Nggak apa-apa kalau sekarang mah udah mau juara mah. Gas. Soalnya kan khawatir nih di akhir-akhir match ini Persib bau-bau digembosi gitu kan. Jadi Takut terulang. ya takut terulang. Jadi mohon untuk apa ya? Tertib lah gitu. Nanti peraturan dulu. Ya sampai 5 Takutnya pertandingan menang udah lah itu lah gitu. Soalnya nanti pas home terakhir mengangkat piala kena sanksi. Nah, kan? gitu kan. Oh penonton. Ya gitu. Tolol aja gitu. Ya Iya. kayak gitu tak, makanya hati-hati pisan lah. Ya itulah pesan dari obrolan Medio Karma. Terus jangan lupa pantengin terus channel kita. Biasa TikToknya obrolan.mediocre, Instagramnya obrolan.mediocre, YouTube-nya obrolan mediocre, dan terus jangan lupa terus update koran Gala ya, ada Gala Persib setiap hari. Jadi update-update terbaru tentang Persib tuh selalu ada tiap harinya di koran Gala gitu. Terima kasih udah selalu menonton kami. Siap pawai back to back bersama Mediocre. Siap. Yo, terima Nuhun kasih Padang, nuhun ditunggu. Nuhun semen Padang. Terima kasih pulang semen aja Padang sampai hari habis. ini. Ada ancaman ah. Makanannya enak-enak. Thank you.